Halo bro semua, Wapur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan mengenai bagaimana memilih CPU di video sebelumnya. Link dari video sebelumnya saya sertakan di kolom deskripsi atau teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Panduan lanjutan memilih CPU, mari kita ketekin. Pada video kali ini, kita akan lebih detail membandingkan sekaligus benchmark dari CPU menggunakan 3 buah tool sebagai berikut, yaitu CPU Monkey, Technical City, dan Nano Review. Selain teman-teman bisa membandingkan spesifikasi dari dua CPU, teman-teman juga bisa membandingkan performa atau benchmark dari dua CPU yang teman-teman inginkan, seperti benchmark menggunakan Cinebench, Geekbench, Fastmark. Bahkan teman-teman bisa melihat dukungan codec terkait kedua CPU tersebut untuk misalnya melakukan video playback atau juga misalnya melakukan streaming. Tools pertama adalah CPU Monkey. Caranya masuk ke cpumonkey.com. Jangan bingung, di sini akan tampil jenis CPU secara acak. Misalnya kita akan membandingkan dua CPU yaitu Ryzen 7 7800X3D dan Core Ultra 5 225. Di bawah masing-masing CPU terlihat informasi singkat mengenai masing-masing CPU tersebut. Selain membandingkan CPU, kita juga bisa cek spesifikasi CPU yang tadi kita masukkan. Sebagai contoh, kita mau lihat spesifikasi Ryzen 7 7800X3D, kita klik kanan di tombol scroll down berwarna hitam, lalu pilih Open Link in New Tab. Akan masuk spesifikasi untuk CPU yang kita pilih ini. Terlihat nama CPU yaitu Ryzen 7 7800X3D, juga informasi arsitekturnya dan informasi lainnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Info lainnya muncul seperti jumlah core, dukungan OSI, memori expo, dan juga PBO. Besaran frekuensinya dari base sampai turbo ataupun besaran frekuensi turbo ketika semua core bekerja ada di sini teman-teman. Informasi lainnya misalnya terdapat iGPU pada CPU ini, terdapat informasi iGPU seperti jumlah compute unit, apakah mendukung ray tracing, support maksimum memorinya, dan informasi lain-lainnya ada di sini teman-teman. Yang menarik, terdapat info dukungan codec terhadap iGPU ini dari H265, H264 yang mendukung decode dan encode, sedangkan FE1 hanya mendukung decode saja. Ini berguna kalau bro semua pakai iGPU ini untuk misalnya render video ataupun melakukan streaming teman-teman. Informasi lainnya misalnya terkait dukungan memori dan juga misalnya TDP PL1 ada di sini. Informasi TG Max di angka 89 derajat Celcius juga ada di sini. Informasi soal memory channel, PCIe LAN-nya, juga PL2 di sini terlihat di angka berapa wattnya teman-teman. Berikutnya informasi seperti dukungan soket, LCACH CPU, dukungan instruksi apa aja, tahun release date-nya, dan informasi lainnya juga ada di sini. Kembali ke halaman sebelumnya, sekarang kita ingin coba membandingkan langsung dua CPU tersebut, yaitu Ryzen 7 7800X3D dan Intel Core Ultra 5 225. Ingat, tidak selalu kita harus membandingkan CPU yang satu level, tetapi kita juga bisa membandingkan antar kelas CPU yang berbeda tentunya. Untuk membandingkan dua CPU ini, klik tombol hitam versus. Di sini teman-teman bisa cek perbandingan langsung, misalnya family, CPU grupnya apa, arsitekturnya apa, dan juga informasi lainnya. Juga terdapat informasi seperti perbandingan core antar CPU. Setiap item yang memiliki kelebihan menurut CPU Monkey akan ditandai dengan highlight berwarna hijau. Misalnya jumlah core di Core Ultra 225 lebih banyak, tetapi jumlah thread-nya justru lebih sedikit.
Hal ini karena Core Ultra sudah tidak mendukung hyperthreading sehingga jumlah core dan thread-nya adalah sama. Berikutnya terlihat Core Ultra ini sudah ada Neural Processing Unit alias NPU teman-teman, sedangkan di Ryzen itu tidak ada. Berikutnya perbandingan iGPU keduanya. Teman-teman bisa cek satu persatu, misalnya bagaimana support terhadap ray tracing, jumlah compute unit, dan lain-lainnya. Informasi dukungan decode-encode iGPU 2 CPU ini juga dibandingkan di sini. Perbandingan maksimum memory support, dukungan maksimum memori, jumlah memori channel juga terlihat di sini teman-teman. Di sini juga terlihat perbandingan jumlah PCIe LAN kedua CPU. Perbandingan PCIe version, juga perbandingan L3 cache yang fenomenal di X3D yang besarnya juga kelihatan di sini. Besaran TDP PL1 yang memperlihatkan TDP Core Ultra yang sudah lumayan lebih hemat juga terlihat di sini. TG Max Import juga kelihatan di sini teman-teman, di mana Intel CPU memiliki kemampuan TG Max lebih besar sedikit dibandingkan Ryzen 7. Teknologi pabrikasi juga bisa dilihat di sini teman-teman. Tipe desain chip juga kita lihat, Intel harusnya tertulis style design bukan monolitik karena sudah berubah arsitekturnya di Core Ultra mirip dengan chiplet AMD. Juga bisa terlihat hanya Ryzen yang masih mensupport instruksi AVX 512 teman-teman. Terdapat info kapan masing-masing CPU tersebut dirilis ke publik, di mana Intel Core Ultra terlihat lebih baru. Berikutnya bahkan kekuatan iGPU kedua CPU diperbandingkan. iGPU Intel terkenal bandel untuk urusan kodek, walaupun Ryzen menyusul di iGPU generasi terbarunya. Tapi ingat, ini hanya perbandingan iGPU teman-teman semua, bukan performa dari CPU-nya. Perbandingan benchmark Cinebench juga terlihat di sini, dari single core dan multi-core-nya. Yang menarik, data Core Ultra belum muncul di sini, alias unverified. Artinya, belum ada yang mensubmit data Core Ultra 5225 ke CPU Monkey. Selain Cinebench, ada juga data benchmark Geekbench, sama seperti Cinebench, ini untuk single core dan multi-core-nya. Juga ada perbandingan benchmark menggunakan Pacemark. Perbandingan performa AI untuk CPU, di sini Ryzen tipe ini memang belum memiliki NPU. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri supaya lebih terbiasa tentunya. Berikutnya kita akan menggunakan alat bantu Technical City teman-teman. Masuk ke Technical City, kemudian masuk ke menu prosesor dan klik Compare Prosesor. Kemudian kita coba bandingkan dua CPU sebagai contoh. Yang pertama kita ketik i9 12900K. Yang kedua adalah Ryzen 7 9700X. Kemudian kita klik tombol compare yang berwarna hijau. Pertama-tama kita melihat perbandingan performa secara agregat dari semua sisi. Terlihat i9 12900K lebih unggul sekitar 11% teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, kita bisa lihat misalnya ranking dari masing-masing CPU di Technical City. Juga beberapa informasi lainnya seperti market segmennya, code name, dan juga informasi kapan dirilisnya ada di sini diperbandingkan. Berikutnya misal perbandingan jumlah core, thread, base clock speed, dan boost clock speed. Beberapa informasinya ada di Technical City, tetapi ada juga yang tidak memiliki data lengkap. Perbandingan L3 cache misalnya terlihat juga di sini. Perbandingan chip litografi atau pabrikasi 10 nanometer versus 4 nanometer. TG Max antar dua CPU ini juga terlihat di sini teman-teman.
Perbandingan soket yang dipakai yaitu LGA 1700 versus AM5, juga TDP kedua CPU ada di sini teman-teman. Terkait dukungan instruksi, sekali lagi Intel CPU sudah tidak mendukung FPX 512. Informasi dukungan virtualisasi dari kedua CPU juga bisa dilihat di sini. Informasi dukungan RAM, misalnya CPU Intel masih mendukung DDR4 dan DDR5, sedangkan Ryzen 7 tipe ini hanya mensupport DDR5. Maksimum RAM Intel di 128GB. Entah kenapa untuk Ryzen tidak ada datanya, padahal di websitenya AMD itu ada. Keduanya sudah mensupport iGPU teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, kita akan melihat benchmark menggunakan beberapa tools. Aggregate result juga terlihat di sini, sama seperti pada halaman awal. Dari Benchmark, Cinebench, 3D Mark, Prime 32, dan beberapa jenis tes lainnya seperti WinRAR, 264 encoding, Crossmark, dan lain-lain terdapat di sini teman-teman. Di sini cukup lengkap jenis benchmarknya sebagai alat bantu referensi kita. Scroll ke bawah, terlihat perbandingan performa dari beberapa game. Walaupun saya sendiri belum meneliti apakah ini menggunakan iGPU atau menggunakan discrete GPU. Silakan teman-teman semua bantu saya mungkin untuk cek nanti. Asumsi saya di sini, ini masih menggunakan performa dari iGPU teman-teman. Sekarang kita scroll ke atas. Nah, kemudian kita ketik nama CPU di field search. Misalnya i7 14700K. Kemudian klik icon search. Coba klik aja misalnya yang bernama 14700K tanpa F. Di sini mirip dengan halaman sebelumnya, perbedaannya tidak dibandingkan secara head to head. Kita coba scroll dan cek secara cepat aja teman-teman. Secara pengalaman pribadi di Technical City, lebih enak tentunya kita melihat sambil membandingkan dua CPU seperti yang kita lakukan sebelumnya. Terakhir di sini kita bisa pakai tools namanya adalah Nano Review. Kita bisa membandingkan dua CPU juga di sini. Kita masuk ke halaman nanoreview.net, kemudian masuk ke menu CPU. Ketik dua contoh CPU apa aja untuk kita bandingkan. Misalnya kali ini kita pilih i9 14900K dengan Ryzen 9 9950X, lalu kita klik tombol compare. Akan muncul halaman komparasi dua CPU yang dimasukkan tadi. Di halaman awal akan muncul agregat hasil komparasi dari single core sampai dengan multicore-nya. Termasuk di sini informasi perbandingan power efisiensi dan juga final score dari Nano Review, yang memang tidak terlalu penting buat saya pribadi. Anyway, tiap pengukuran yang unggul ditandai oleh kotak yang berwarna biru. Scroll ke bawah sedikit, berikutnya memperlihatkan summary perbedaan dan keunggulan dari masing-masing CPU tersebut. Misalnya 14900K lebih unggul jumlah core-nya, sementara 9950X unggul di pabrikasi CPU yang lebih modern. Berikutnya perbandingan dengan tool benchmark Cinebench R23 dan 2024 di area single core dan multicore. Terlihat di sini di beberapa titik i9 14900K unggul, begitu juga dengan 9950X unggul di beberapa bagian. Walaupun keunggulan masing-masing dari kedua CPU tersebut sangat tipis teman-teman.
Berikutnya menggunakan Geekbench. Terlihat detail area yang diperbandingkan antara dua CPU tersebut, seperti file compression, text processing, ray tracing, dan lain-lainnya. Silakan dicek langsung oleh teman-teman sendiri langsung di lapangan. Berikutnya memperlihatkan benchmark dari tool PassMark. Sama dengan Geekbench, diperlihatkan juga setiap area pengetesan di tool PassMark ini, seperti integer math, floating point math, data encryption, dan lain-lainnya. Perbandingan berikutnya adalah benchmark untuk aplikasi render 3D yaitu Blender. Scroll ke bawah, ada perbandingan general lainnya, misalnya tanggal rilis kedua CPU dan juga codename dari kedua CPU tersebut. Berikutnya juga informasi dari perbandingan core dan thread yang ada di kedua CPU tersebut. Terdapat juga perbandingan dari L-cache termasuk L-cache dari kedua CPU tersebut juga. Informasi terkait pabrikasi CPU, TDP, jenis soket juga terlihat di sini teman-teman, sampai informasi terkait Tgmax-nya. Di area perbandingan seperti iGPU, terlihat NanoReview tidak memiliki data iGPU lengkap untuk Ryzen 9 9950X. Scroll ke bawah, terdapat perbandingan dukungan DDR antara kedua CPU, dari jenis versi DDR sampai ke memori maksimum size-nya. Juga terdapat jumlah memory channel dan informasi-informasi lainnya terkait memori ini. Di video bagian pertama, kita belum membahas apa yang dinamakan dengan IPC atau Instruction per Cycle, teman-teman. Sedikit diinfokan, IPC adalah kemampuan CPU dalam memproses sejumlah instruksi dalam setiap clock cycle-nya, teman-teman. Dan kemampuan ini akan sulit dilihat kecuali kita melakukan benchmark terhadap CPU tersebut. Di sini kita bisa mengatakan dua buah CPU yang memiliki clock GHz, thread, dan core yang sama belum tentu memiliki kecepatan akhir yang sama. Tergantung kemampuan IPC dari CPU tersebut memproses instruksi dari setiap clock cycle-nya, teman-teman. Semakin besar kemampuan IPC dari sebuah CPU, maka dianggap kemampuan CPU dalam memproses instruksi dalam setiap clock cycle-nya akan lebih cepat atau lebih baik, teman-teman. Demikian teman-teman semua, video lanjutan terkait dengan panduan bagaimana memilih CPU, saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila teman-teman suka, silakan like. Apabila teman-teman tidak suka, silakan dislike. Terima kasih. Salam dari Ketekin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.